Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang kami muliakan Al Ustadz Jenderal Zulkifli yang insya Allah sudah berada di tengah-tengah kita. Yang saya hormati para coach, ketua alumni kita, Akang Budi Fitri Susandi, Bapak Ibu, Akang Teteh, rekan-rekan alumni PB Juara yang berbahagia, serta para hadirin, para alim ulama, rekan-rekan haditolan, para penuntut ilmu Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tadi saya sebutkan satu persatu. Dan insya Allah senantiasa diberikan kesehatan, keberkahan, dan kemuliaan malam ini insya Allah. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat, taufik, hidayah, inayah, serta kesehatan dan kesempatan kepada kita. Sehingga pada malam hari ini kita masih bisa berkumpul rutin, melakukan kajian di mingguan secara virtual dalam rangka terus taqarrub ilallah, mencari ilmunya Allah. Bagaimana Allah firmankan dalam Quran surat Al-Mujadalah surat ke-58 ayat 11 yang artinya insya Allah niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antara kamu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat, dan Allah Maha mengetahui apa yang kami kerjakan. Maha benar Allah dan segala firman. Bapak Ibu, Akang Teteh, ayat tersebut sebenarnya menerangkan kepada kita betapa Allah akan mengangkat derajat mereka yang menuntut ilmu beberapa kali lebih tinggi daripada yang tidak menuntut ilmu. Isyarat ini sebenarnya menandakan bahwa dengan ilmu kita itu manusia bisa menjadi lebih mulia dengan tidak mengejar harta atau masyarakat. Kan sekarang cenderung orang sudah melihat apa pangkatnya atau jabatan ini. Di saat banyak di antara kita sedang asik nonton Piala Dunia, Akang Teteh dan kita semua masih berkenan meluangkan waktu hadir untuk menikmati jamuan ilmu Allah yang nanti insya Allah akan disajikan oleh Ustadz kita, Ustadz Jenderal, panggilannya seperti itu. Kita saat ini sedikit demi sedikit sedang menumpuk amal, membuat jalan menuju surganya Allah. Dalam sebuah hadis diriwayatkan bahwa Rasulullah bersabda, siapa yang menempuh jalan untuk mencari ilmu, maka Allah akan memudahkan baginya jalan menuju surga. Hadis riwayat Muslim nomor 2699. Bapak Ibu, Akang Teteh, rekan-rekan yang dimuliakan Allah, salawat dan salam juga tak lupa kita curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang telah mengeluarkan manusia dari jalan kegelapan menuju ke jalan terang benderang, cahaya kebenaran. Di zaman yang serba carut-marut saat ini, tantangan kita makin besar. Akang Teteh, dulu kita mungkin khawatir jika kita punya anak perempuan akan terjerumus ke dunia malam. Tapi sekarang nggak hanya anak perempuan, anak laki-laki itu juga kita kena. Karena bisa menjadi korban LGBT dan sejenisnya, pedofil dan sebagainya. Sekarang makin mudah label-label intoleran, radikal disematkan ke kita yang orang-orang yang tidak sepemikiran dengan mereka. Kita dijejali dengan berita-berita propaganda modern serta global yang terkadang jauh dari nilai Indonesia. Untuk itu kajian setiap mingguan ini senantiasa dilaksanakan agar kita senantiasa diingatkan, mengingatkan diri kita sendiri sebagaimana kita diingatkan baginda Rasul dalam sabdanya, aku telah tinggalkan kepada kalian dua perkara yang kamu tidak akan sesat selamanya selama berpegang teguh kepada keduanya, yaitu kitabullah dan sunnah Rasul. Hadis riwayat Malik Al-Hakim Al-Baiti Ibnu Asy dan Ibnu. Bapak Ibu, Akang Teteh, rekan-rekan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tanpa berpanjang lebar, lidah dan kata, atas nama panitia selaku MC, saya mengingatkan
sebelum kita masuk kajian utama kita kali ini yang mengambil tema The Power of Hijrah. Hijrah menjadi mukmin yang beruntung. Beberapa rangkaian agenda kita kajian ini diantaranya adalah pembukaan, kemudian pembacaan kalam ilahi, sambutan ketua alumni kita, Kang Budi, dilanjutkan ke acara inti kajian dan sesi tanya jawab lalu diakhiri dengan doa. Bapak Ibu, Akang Teteh, marilah kita awali kajian rutin di mingguan kita dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita melangkah ke acara berikutnya yaitu pembacaan kalam ilahi yang akan dibacakan oleh Ananda Hafiz Asfariski, putra dari Teknologi PTG 32. Ananda Hafiz Asfa, kelas 3 SD Insan Tama Bogor. Buat Ananda Hafiz, saya persilakan. Monggo. Assalamualaikum, namanya Hafiz. Hafiz pengen baca Waalaikumsalam. Quran surat An-Nisa ayat 100. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa may yuhajir fi sabilillahi yajid fil ardi muragaman katsiran wa sa'at wa may yakhruj min baitihi muhajiran ilallahi wa rasulihi thumma yudrikul maut faqad waqa'a ajruhu 'ala Allah wa kana Allahu ghafurur rahima. Matabi'i idom biguna dan baca tarkik matabi'i lafat Allah yang baca tafkim qalqala kubro alif muhammariyah orang yang baca tafkim matabi'i dan baca tafkim ikhfa matabi'i dan baca tafkim guna izhar idgham biguna orang yang baca tafkim qalqala subro iklab matabi'i orang yang baca tafkim izhar lafaz Allah yang dibaca tafkim matabi'i guna qalqalah kubro orang yang baca tarkik alif muhammariyah qalqalah kubro qalqalah subro matabi'i lafaz Allah yang dibaca tafkim matabi'i lafaz Allah yang dibaca tafkim matabi'i yang dibaca tafkim matabi'i. Artinya, dan barang siapa berhijrah di jalan Allah, niscaya mereka akan mendapatkan di bumi ini tempat hijrah yang luas dan rezeki yang banyak. Barang siapa keluar dari rumahnya dengan maksud berhijrah karena Allah dan Rasul-Nya, kemudian kematian menimpanya sebelum sampai ke tempat yang dituju, maka sungguh pahalanya telah ditetapkan di sisi Allah dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Shadaqallahul azim. Assalamualaikum. Benar Allah. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih Ananda Hafiz. Bapak Ibu, Akang Teteh, rekan-rekan IPB 32 Juara, marilah kita masuk ke acara berikutnya, yaitu sambutan dari Ketua Alumni IPB 32 Juara yang akan disampaikan langsung oleh Pak Ketua, yaitu Kang Budi Fikri. Untuk waktunya kami persilakan. Siap. Turun Kang Dedikus. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kang Teteh, alumni IPB 32 Juara yang saya banggakan, yang saya hormati guru kita semua, Bapak Ustadz Jenderal Zul,
sebuah kebanggaan pada malam hari ini kami bisa dibimbing oleh Bapak Jenderal ya. Ini luar biasa momentum ini. Hatur nuhun untuk Teh Lia CS dan reng-rengan yang senantiasa selalu mengagendakan 32 mengaji tahan intinya. Karena ikatan yang akan kita bawa kelak itu ikatan seperti ini Teh Lia ya. Hatur nuhun pisan. Kang Dedi lama nggak berjumpa ya, semakin membesar kelihatannya. Atau efek kamera aja. Efek kamera ini. Ya, tema hari ini adalah The Power of Hijrah, ini luar biasa. Mudah-mudahan kita bisa mendapatkan manfaat dan kita bisa praktekkan. Amin. Selain hanya mendengarkan, mudah-mudahan kita bisa praktekkan Pak Jenderal nih dalam kehidupan sehari-hari, di mana alumni IPB ini memiliki beraneka ragam predikat pekerjaan di masing-masing kehidupannya. Akang Teteh, insya Allah agenda 32 juara hari Kamis, apabila tidak ada halangan, kita akan mendistribusikan donasi yang sudah terkumpul di panitia 32 juara. Saya ucapkan terima kasih ke Akang Teteh yang sudah berdonasi, luar biasa ini. Tidak henti-hentinya Akang Teteh untuk berlomba dalam kebaikan di 32 juara. Kebetulan di Cianjur ada anggota 32 juara yang terkena musibah, Kang Eka juga. Jadi kita gabungkan silaturahmi kunjungan ke Kang Eka yang kebetulan juga kena korban, dan di sana juga ada tetangganya yang kena banyak. Jadi kita akan melakukan aktivitas di titik kalau tidak salah di daerah Nagrak, Kabupaten Cianjur. Bagi Akang Teteh yang ada waktu untuk bergabung, hayu start titik kumpul di rumah Mbak Naning. Mbak Naning hadir nggak malam ini? Titik kumpul di sana pagi-pagi. Mudah-mudahan jalur tidak macet ya. Tadi menurut Kang Eka ada 2 jalur katanya, lewat Jonggol apa lewat Sukabumi. Karena kalau langsung lewat Puncak harus diprediksi benar-benar perjalanannya, karena tadi aja ditutup katanya macet begitu. Akang Teteh, alhamdulillah saya bangga juga bersama dengan 32. Setiap ada kejadian musibah, kita berlomba dalam kebaikan, terketuk hatinya untuk melakukan tindakan cepat meringankan beban saudara-saudara kita yang tertimpa musibah. Mudah-mudahan pada malam hari ini juga Pak Ustadz Jenderal, kita mendoakan saudara-saudara kita, baik yang 32 juara yang keluarga besarnya kurang sehat, sakit, dan saudara kita di Cianjur, semoga semuanya mendapat kesabaran, ketabahan, dan keselamatan dan kesehatan. Demikian salam hormat saya untuk rekan-rekan 32 juara dan Ustadz Jenderal. Saya bangga banget pada malam ini bisa mendengarkan tausiahnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Atur nuhun Kang Dudi. Bapak Ibu, Akang Teteh, rekan-rekan IPB 32 juara yang dimuliakan Allah. Kita langsung masuk ke acara puncak, yaitu acara inti kita. Tapi sebelumnya saya mau kasih pantun dulu buat Kang Dudi. Banyak teman asik nonton bola, Kang Dudi. Cakep. Tak lupa kopi dan kue-kuenya. Bapak Ibu, Akang Teteh, jangan kemana-mana. Stay tune terus bersama Ustadz kita. Juara. Bulan purnama riang bersama teman. Di terik matahari tak lupa memakai topi. Bapak Ibu, Akang Teteh pasti udah nggak sabaran kan? Yuk saatnya kita simak tausiah bersama Ustadz Zulkifli. Juara. Pembicara kita kali ini Ustadz Jenderal. Dapat coklat. Panggilannya Ustadz Jenderal. Dapat coklat Ustadz ini. Panggilannya Ustadz Jenderal. Jadi kita sebelum ini saya mau bacakan juga biodata pembicara kita. Dipanggil Ustadz Jenderal Zulkifli adalah seorang polisi, seorang berlatar belakang polisi, penggiat sosial yang saat ini aktif berdakwah dari satu mimbar ke mimbar yang lain di Mabes Polri, Polda, Polres, dan seluruh yang ada di Indonesia, serta masjid-masjid lainnya yang mengusung konsep The Power of Hijrah. Pendiri masjid dan pondok Tahfiz Al-Hijrah Padang
Area Islamic Center dan juga Ketua dan Pembina Majelis Hijrah Indonesia. Nama lengkap pembicara Ustadz Jenderal Dr. Zulkifli AR SIK MH CHT CTPSP CHRMP. Pendidikan pembicara Akabri tahun 1988, Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian, Sekolah Staf dan Pimpinan Polri, Magister Ilmu Hukum, Doktor Ilmu Hukum Unpas Bandung. Pengalaman pembicara Widya Iswara Utama Polri, dosen pasca sarjana, motivator, master trainer, dan asesor BNSP RI, Ustadz, penceramah, legal konsultan, dan penulis buku. Tema kajian atau dakwah pembicara yaitu kekuatan hijrah, perjalanan menuju kematian, menulis buku catatan kita, Islam di tengah ancaman globalisasi dan buka serta era 4.0, Islam di tengah turbulensi akhir zaman, role model kepemimpinan Rasulullah, dan lain-lain. Memiliki moto bersatu dalam akidah, berjamaah dalam ibadah, bertoleransi dalam khilafiyah, santun dan bermuamalah, dan bahu-membahu dalam dakwah. Ingin mengenal lebih jauh tentang pembicara, secara langsung silakan ikuti channel YouTube beliau, Ustadz Jenderal. Bapak Ibu, Akang Teteh, tak perlu berlama-lama lagi, mari kita simak tausiah Ustadz Zulkifli dengan tema The Power of Hijrah, hijrah menjadi mukmin yang beruntung. Pada Ustadz Zulkifli kami persilakan. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi hadana lihaza wa ma kunna linahtadiya laqad hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Wa qala ta'ala fil kitabil karim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Tanzilul kitabi la raiba fihi mir rabbil alamin. Am yakuluna iftarahu bal huwal haqqu mir rabbika litunzira qauman ma atahum min nazir min qablika la'allahum yahtadun. Allahul ladzi khalaqas samawati wal ardh wa ma bainahuma fi sittati ayyamin tsumma istawa 'alal 'arsy ma lakum min dunihi min wali wala shafi'in afala tatazakkarun. Sadaqallahul azim. Surat As-Sajdah itu. As-Sajdah itu surat 32. Surat 32 itu juara. Jadi tentang Sajadah itu tentang bersujud kepada Allah. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, bersyukur kita kepada Allah atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita sehingga malam hari ini kita bisa hadir dalam sesi Zoom pada malam hari ini, dan mudah-mudahan kita dipilih orang-orang yang dipilih oleh Allah untuk bisa mengisi waktu kita dengan amal dan kebaikan. Mudah-mudahan ini dicatat sebagai amal ibadah oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Salawat beriring salam selalu kita aturkan kepada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya selalu mengingatkan kepada diri saya dan juga kita semua 4 pertanyaan yang harus kita siapkan dari hari ini. Yang pertama itu besok itu Rasulullah kenal nggak dengan kita? Dikenal nggak besok kita dengan Rasulullah itu? Yang kedua, dapat nggak kita syafaat pertolongan dari Rasulullah? Yang ketiga, dipanggil nggak kita besok ke telaga Al-Haudnya Rasulullah? Dan yang keempat, masuk nggak kita dalam rombongan besar Rasulullah untuk masuk ke Jannatul Firdausnya Allah? Mudah-mudahan semua ini kita dapatkan, maka perbanyaklah selawat kepada Rasulullah. Tema konsep yang saya angkat pada malam hari ini berjudul adalah The Power of Hijrah. Hijrah menjadi mukmin yang beruntung. Ada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar. Ketika Rasulullah sedang duduk dengan para sahabat, lalu datang seorang pemuda.
pemuda yang berasal dari kaum Ansor. Dia bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, mukmin mana yang paling mulia ya Rasulullah?" Lalu dijawab oleh Rasulullah, mukmin yang paling mulia adalah mukmin yang paling baik akhlaknya. Lalu pemuda tadi mengajukan pertanyaan kedua kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, mukmin mana yang paling cerdas ya Rasulullah?" Ketika itu Rasulullah agak sedikit terdiam. Lalu beliau menjawab, mukmin yang paling cerdas adalah mukmin yang selalu mengingat kematiannya dan ia mempersiapkan dirinya untuk kematian itu. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, saya sengaja mengusung konsep The Power of Hijrah setelah saya menerbitkan sebuah buku ke-6 saya, di mana di cover depan buku itu saya tulis, untuk apa kamu mengejar dunia, sementara ada perjalanan yang lebih panjang, yang lebih berat, dan yang lebih melelahkan daripada dunia, yaitu akhiratmu. Maka segeralah kamu berhijrah, karena mati tidak pernah menunggu tuamu, mati tidak pernah menunggu sakitmu, dan mati tidak pernah menunggu taubatmu. Saya boleh share screen ya, supaya nanti kita bisa lihat beberapa visual-visual. Mudah-mudahan ini semakin meyakinkan kita bahwa hijrah itu adalah sebuah perubahan, sebuah metamorfosis yang dalam konteks hari ini harus kita lakukan. Saya akan coba untuk share screen, mudah-mudahan ini bisa kita lihat. Kira-kira kelihat ya? Bapak Ibu mungkin lihat ya? Ya Ustaz. Ya, Pak Ustadz. Kelihatan Ustaz. Saya langsung. Tadi adik kita juga membacakan surat An-Nisa ayat ke-100 yang juga berkaitan dengan hijrah. Nah, saya mengambil dari surat At-Taubah ayat ke-20 yang berbunyi kira-kira seperti ini. Bismillahirrahmanirrahim. Allazina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillah bi amwalihim wa anfusihim a'zamu darajah indallah wa ulaika humul faizun. Sadaqallahul azim. Allazina amanu, orang-orang beriman. Wahajaru, yang berhijrah. Wajahadu, dan berjihad. Fi sabilillah, di jalan Allah. Bi amwalihim wa anfusihim, dengan harta dia, dengan jiwanya. A'zamu darajah indallah. Wa ulaika humul faizun. Oh ya, sebentar. Kelewat ya. Ya, jadi surat At-Taubah ayat ke-20. Saya mengangkat satu surat ini yang akan kita bahas pada malam hari ini. Ada dua narasi penting yang akan saya coba untuk angkat. Satu, hijrah. Yang kedua, menjadi orang-orang yang beruntung. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, kita lihat dalam konteks hari ini, hijrah itu apa sih sesungguhnya hijrah? Hijrah itu dalam bahasa Arab adalah yakhrujuhu. Di mana hijrah yang dilakukan oleh Rasulullah 1400 tahun yang lalu ketika beliau berpindah dengan para sahabat dari Mekah ke Yasrib. Yasrib itu adalah nama Madinah. Sebelum nama Madinah itu dulu namanya Yasrib.
Kenapa beliau harus hijrah? Karena memang secara fisik beliau terancam oleh musuh-musuh Islam. Secara politik juga terancam. Secara sosial dan ekonomi juga beliau terancam. Maka beliau memutuskan untuk hijrah dari Mekah ke Madinah. Tetapi konteks hijrah Rasulullah tidak hanya sekedar perpindahan. Dia memiliki dimensi yang hebat dan sangat luar biasa. Bagaimana Rasulullah menyatukan antara akidah dan iman. Bagaimana Rasulullah menyatukan antara langit dan bumi, dan bagaimana Rasulullah menyatukan perbedaan-perbedaan ketika itu yang terjadi di dalam masyarakat Arab. Sehingga hijrah Rasulullah itu disebut dengan hijrah makaniyah. Maka Rasulullah mengatakan, tidak ada lagi hijrah setelah aku ini hijrah, kata Rasulullah. Tetapi dalam konteks hari ini, hijrah yang akan kita lakukan adalah hijrah dalam bentuk ma'nawiyah. Ada 4 poin penting dalam hijrah ma'nawiyah. Yang pertama adalah hijrah i'tikadiyah. Bagaimana tekad dan niat kita yang tidak ada keraguan hanya kepada Allah tujuan akhir dari perjalanan hidup kita. Yang kedua adalah hijrah fikriyah. Cara pandang yang lurus terhadap agama Islam. Yang ketiga, hijrah su'uriyah. Hijrah perasaan yang tentunya selalu terpaut kepada Allah. Dan yang keempat, ini yang sangat penting yang akan saya angkat, hijrah sulukiyah. Hijrah hal, akhlak, dan hijrah perilaku yang akan dikaitkan dalam konteks kehidupan kita hari ini. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, hijrah sulukiyah itu ada 3 poin penting. Yang pertama adalah hijrah biqalbi. Hijrah tentang hati yang selalu berbaik sangka, hati yang tidak suuzon kepada siapapun, hati yang selalu terpaut kepada Allah, hati yang tidak punya perasaan membenci kepada siapapun. Inilah konteks hijrah hari ini yang akan kita hadapi, hijrah biqalbi. Yang kedua adalah hijrah bilisan. Hijrah dengan perkataan-perkataan kita yang selalu memberikan kesejukan, yang selalu memberikan kedamaian, yang tidak menebarkan perpecahan, yang tidak memberikan atau menebarkan berita-berita hoax atau berita-berita yang membuat orang teradu domba dan lain-lain. Yang ketiga adalah hijrah bil arkan. Hijrah dengan tangan kita yang selalu bisa dan mampu memberikan apapun yang kita lakukan untuk orang-orang yang membutuhkan, tanpa melihat dia dari mana, dia suku apa, dia agama apa, dan dia warna kulitnya apa. Nah, inilah konteks hijrah yang kita lakukan dalam konteks hari ini. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, saya ingin mengajak kita sedikit untuk melihat bagaimana kita men-scanning lingkungan kita hari ini. Saya coba memetakan dalam 4 poin penting. Yang pertama adalah kita dihadapkan hari ini dengan sebuah era yang disebut dengan era globalisasi, di mana dunia tanpa batas, kita adalah bagian dari penduduk dunia. Yang mau tidak mau, kita ada di dalamnya. Yang mau tidak mau, kita ikut di dalam peradaban kehidupan hari ini. Dunia tanpa batas hari ini. No borderless. Tidak ada lagi batas antar dunia hari ini. Yang kedua adalah disrupsi teknologi, lompatan teknologi. Hari ini kita berada di sebuah era yang disebut dengan era 4.0. Era di mana orang berbicara teknologi, semua ada di dalam genggaman tangan kita hari ini. Bapak Ibu semua punya HP. Apa yang tidak ada di dalam HP itu? Yang baik banyak di dalamnya, yang buruk apalagi. Ini sebuah tantangan yang kita hadapi hari ini. Teknologi, ketika kita salah menggunakan, ketika kita tidak bijak menggunakan, kita akan tergilas dengan sebuah peradaban teknologi. Saya mau tanya kepada kita semua, banyak mana waktu kita buka HP daripada buka Al-Quran? Pagi
Bangun tidur HP yang kita cari. Siang HP yang kita cari. Mau tidur HP yang kita cari. Kalaupun kita baca Al-Quran, mungkin tidak lebih dari 10 menit atau setengah jam. Tapi coba kita hitung. Sehari semalam 24 jam, berapa jam kita bermain dengan HP. Termasuk anak-anak kita. Ini tantangan untuk kita semua hari ini. Yang ketiga, kita dihadapkan dengan sebuah era VUCA hari ini. Dan era social disorder. Apa itu VUCA? VUCA itu adalah volatility, yaitu sesuatu yang tidak pasti. Lalu yang kedua, uncertainty, sesuatu yang sulit diprediksi. Dan C itu adalah complexity, kehidupan yang begitu kompleks. Dan ambiguity, hari ini yang bahaya. Ambigu. Orang tidak punya pegangan, benar nggak ada surga itu besok? Orang banyak nggak yakin, ambigu, ragu-ragu, sehingga dia nggak yakin bahwa ada kehidupan setelah kehidupan di dunia ini. Inilah yang memunculkan sebuah social disorder dalam kehidupan kita hari ini. Yang keempat adalah, inilah perilaku yang kita hadapi dalam kehidupan ini. Teknologi, social disorder menjadikan orang berperilaku hedon. Orang sibuk untuk berbangga-bangga dengan dunianya. Padahal dia lupa, Allah tidak suka dengan orang yang berbangga-bangga. Ya'lamu annamal hayatu dunya la'ibu wa lawazidatu wa tafakkuru bainakum wa takassur fil amwali wal aulad. Tahuilah bahwa dunia adalah permainan yang melalaikan. Berbangga-bangga di antara kamu hari ini tentang banyaknya harta. Ini yang kita lihat dalam kehidupan kita hari ini. Seakan-akan dunia adalah tujuan akhir dari kehidupannya. Dia lupa bahwa Allah sebenarnya yang akan dia tuju untuk kehidupan ketika dia pulang kelak. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, saya akan melihatkan ini kondisi kita hari ini. Di tengah-tengah keluarga kita hari ini, kita rasakan tidak ada lagi bagaimana berbicara dengan anak, dengan istri. Inilah social disorder yang kita lihat hari ini. Atau mungkin di kantor kita akan seperti ini. Atau mungkin kita hari ini seperti ini. Ini hedon. Atau mungkin seperti ini. Dia membanggakan. Banyak mungkin kita lihat. Ya mudah-mudahan besok yang lihat foto ini bisa umroh ke Masjidil Haram. Seperti itu. Harusnya kalau ibadahnya nggak perlu kita beritahu. Biarlah urusan ibadah, urusan kita dengan Allah. Atau mungkin hari ini seperti ini orang. Atau mungkin seperti ini. Ini yang kita lihat dalam kehidupan hari ini. Dia membantu tapi dia posting. Seakan-akan dia menunjukkan. Saya bantu dia loh. Nah, ini yang terjadi dalam kehidupan social disorder kita. Atau seperti ini. Orang lebih cenderung untuk mendapatkan viewer, orang mendapatkan subscribe. Bagaimana dia bisa live sementara, orang ditolongnya udah keburu mati. Demi mendapatkan konten. Itu yang terjadi hari ini. Dan orang hari ini mengejar dunia, berlomba-lomba. Dia lupa bahwa ada kehidupan lain atau kematian yang ada di depan dia pada hari ini. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah. Pertanyaannya, kenapa kita harus hijrah? Saya harus sampaikan kepada kita semua bahwa saya adalah pelaku dari sebuah proses hijrah. Saya bertugas di polisi itu lebih kurang 34 tahun. Hitam, abu-abu, dan insya Allah saya akan menuju mencari yang putih dalam kehidupan itu. Jadi ketika kita mengalami sebuah proses hijrah, insya Allah kita orang-orang yang dipilih oleh Allah. Tidak semua orang mendapatkan kesempatan untuk bisa berubah. Tidak semua orang mendapatkan kesempatan untuk taat kepada Allah. Maka saya sering mengatakan bahwa hidayah itu harus dijemput. Dengan apa? Dengan berlari ketika kamu mampu berlari. Atau ketika kamu nggak mampu berlari dengan berjalan. Atau ketika kamu nggak mampu berjalan. Merangkak pun kamu jemput itu. Karena semua tidak akan pernah datang sendiri kecuali kita jemput.
Ini pengalaman yang mungkin saya harus share kepada kita semua. Tadi disampaikan oleh ketua ya tadi dalam pengantar. Saya hari ini banyak waktunya untuk dakwah. Dan kebetulan saya memang sedang membangun sebuah masjid di atas tanah yang saya hibahkan, masjid 3 lantai, lebih kurang luasnya 12 kali 24 meter. Dan alhamdulillah hari ini hampir rampung, sudah 80%. Dan ini akan saya serahkan kepada masyarakat untuk mengelolanya. Nah, ini proses hijrah yang saya lakukan, totalitas yang saya lakukan. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, ini pertanyaan yang harus kita jawab. Sebenarnya banyak di dalam buku saya itu, banyak konsep pertanyaan yang harus kita jawab. Kenapa kita harus berhijrah? Saya ambil poin-poin penting saja, karena waktu kita terbatas. Yang pertama adalah, karena sesungguhnya kita hidup di dunia ini adalah sebentar. Ada perjalanan yang panjang yang lebih berat dan terjal serta melelahkan kita. Saya mau memperlihatkan kepada kita, hari ini kita berada di fase ketiga atau etape ketiga dari 13 perjalanan yang harus kita lakukan. Kita baru melewati alam roh. Kita baru melewati alam kandungan dalam perut ibu kita. Dan hari ini kita berada di alam dunia. Lalu masih ada 10 perjalanan lagi. Kita akan mengalami alam kubur, kehancuran alam semesta, hari kebangkitan, dan berkumpul di padang mahsyar. Lalu dapat syafaat apa tidak? Lalu kita akan dihisab. Lalu kita akan diberikan catatan amal dalam bentuk buku catatan masing-masing. Lalu kita akan melanjut ke mizan. Mizan itu adalah timbangan. Dan kita akan berkumpul di telaga Al-Haudnya Rasulullah. Dan yang terakhir adalah titian siratal mustaqim. Pilihannya hanya 2. Surga apa neraka. Dan mudah-mudahan kita semua nanti akan jatuh dan memilih surga jannatul firdausnya Allah. Amin. Ya Rabbal Alamin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Itu yang pertama. Bahwa ada perjalanan panjang yang akan kita lalui. Dan ini harus kita lalui. Mau tidak mau, suka tidak suka, kita akan sampai di situ. Yang kedua, ada pertanyaan yang harus kita jawab. Untuk apa Allah menciptakan kita di dunia? Semua yang diciptakan Allah di dunia itu tidak ada yang tidak dikehendaki oleh Allah. Semua dikehendaki oleh Allah dan semua ada maksudnya Allah menciptakan makhluk hidup dan tumbuh-tumbuhan serta yang lainnya di dunia ini. Nah, khusus untuk manusia, kita harus jawab, untuk apa kita diciptakan? Makanya dikatakan wa ma khalaqtul jinna wal insan illa liya'budun. Tidak aku jadikan jin dan manusia kecuali untuk ibadah kepadaku. Jadi kita dihadirkan oleh Allah ke dunia itu semata-mata adalah untuk beribadah kepada Allah. Lalu yang ketiga kita lihat. Ada fakta integritas, ada janji kita kepada Allah. Di mana kita janjinya kepada Allah? Bu Amalia mungkin tahu di mana janjinya kita kepada Allah? Ada fakta integritas. Ada kontrak yang kita lakukan dengan Allah. Mungkin Bu Lia bisa jawab. Saat di kandungan ya Ustadz. Hmm? Saat di kandungan ya Ustadz. Kita ada janji dengan Allah. Setiap hari kita mengucapkan janji itu kepada Allah. Tapi kita lalai, kita lupa. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Salatku, ibadahku, hidup dan matiku hanya untuk Allah. Dan itu kita baca paling tidak 5 kali sehari dan semalam. Maka penuhi fakta integritas janji kita dengan Allah. Yang keempat, kita harus sadari bahwa setiap manusia punya batas waktu untuk hidup di dunia ini. Walikulli ummatin ajalun fa iza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Walikulli ummatin, setiap umat memiliki batas waktu akan kematiannya.
Walikulli ummatin ajalun fa iza ajaluhum, dan ajal dan kematiannya akan datang, la yastakhiruna sa'atau, la yastakhirun, tidak dapat diakhiri atau dimundurkan, wala yasta'dimun, tidak dapat juga untuk dimajukan. Jadi ketika kematian itu datang, itu adalah hak prerogatif oleh Allah. Kapan, di mana, dan bagaimana cara kematian itu datang, itu semua rahasia Allah. Mudah-mudahan kita semua besok dimatikan oleh Allah dalam keadaan husnul khotimah, dalam keadaan selalu berada di jalan Allah. Karena orang mati itu selalu berada dalam posisi sesuai dengan kebiasaannya. Ada orang mati sambil joget-joget, ada. Ada orang mati karena bersepeda, ada. Ada orang mati karena balap, ada. Ada orang mati karena mabuk juga ada. Makanya kebiasaan kita untuk selalu ketaatan di jalan Allah, mudah-mudahan kita dimatikan sedang sholat, sedang ngaji, sedang dakwah, atau sedang beribadah lainnya kepada Allah. Amin. Ya Rabbal Alamin. Lalu yang berikut. Setelah proses kematian, kita akan kembali kepada Allah. Dan akan ada perhitungan, ada hisab dengan Allah. Inna ilaina iyabahum summa inna ilaina iyabahum hisabahum. Bahwa semua kita akan kembali kepada Allah. Inna ilaina iyabahum summa inna alaina hisabahum. Dan akan ada hisab, ada perhitungan dengan Allah. Dan itu pasti. Tidak ada yang bisa menolak bahwa kita akan kembali kepada Allah dan kita akan dihisab oleh Allah. Apapun pangkat kita, apapun jabatan kita, apapun status kita hari ini, semua sama di mata Allah. Ayah sabul insana yusraka sudan. Apakah manusia mengira dia akan aku biarkan tanpa diminta pertanggungjawaban, kata Allah. Diminta semuanya. Tidak melihat pangkat, tidak melihat status, tidak melihat harta dan kekayaan yang dimiliki. Semua sama. Ketika sudah berada di pengadilan Allah, equality before the law. Sama semua perlakuannya. Tidak melihat ketika di dunia dia hebat, tetapi ketika di pengadilan Allah, tidak ada kehebatan itu akan muncul kecuali ketika dia beramal dengan kebaikan. Yang berikut. Dan ketika itu, pada hari dinampakkan segala rahasia oleh Allah. Tidak ada lagi kekuatan, tidak ada lagi penolong ketika dalam pengadilan Allah itu. Inna lajhi laqadilau matublas sarair. Dinampakkan semua rahasia. Dan tidak ada kekuatan yang menolong. Kalau di dunia mungkin dia punya ajudan, dia punya sepri, dia punya ini. Tapi ketika di pengadilan Allah, tidak ada lagi kekuatan-kekuatan yang mampu menolong dia. Yang berikut. Karena kelak semua tubuh ini akan bersaksi tentang apa yang pernah dilakukan. Tangan akan berkata, mata juga akan berkata, kaki juga akan berkata, kuping juga akan berkata tentang apa yang pernah kamu lakukan dalam kehidupan di dunia. Al-yawma naftimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashalu arjuluhum bima kanu ya'zibun. Surat Yasin ayat ke-65. Kami kunci mulut mereka, hanya tangan mereka yang berkata, kaki mereka yang bersaksi tentang apa yang pernah kamu lakukan dalam kehidupan di dunia. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, saya ingin membawa sedikit cerita tentang kehebatan dari surat Yasin 65. Pernah kita dengar nama almarhum Chrisye? Chrisye seorang penyanyi. Suatu ketika Chrisye diberikan oleh Taufik Ismail lirik lagu yang diambil dari terjemahan surat Yasin 65 ini. Chrisye yang biasanya kalau rekaman itu 1-2 lagu bahkan sampai 5 lagu, 1 hari dia bisa selesaikan rekaman itu di dapur rekaman. Tapi ketika menyanyikan lirik lagu yang diambil dari terjemahan surat Yasin 65 ini, setiap masuk dapur rekaman dia nangis. Setiap masuk dapur rekaman dia nangis. Besoknya dia datang lagi rekaman nangis. Akhirnya 2 minggu dia nangis, dia nelpon Taufik Ismail. Pak Taufik,
saya nggak sanggup menyanyikan lagu ini. Lalu dibujuklah oleh Pak Taufik Ismail. Akhirnya Chrisye berhasil menyelesaikan lagu itu. Dan beliau mendapatkan hidayah memeluk agama Islam sampai di akhir hayat kematian. Pernah Bapak Ibu dengar lagu itu? Nanti boleh buka YouTube. Ketika mulut terkunci, hanya tangan yang bersaksi. Akan tiba masa tak ada suara dari mulut kita, berkata tangan ini tentang apa yang dilakukannya, berkata kaki ini kemana saja dia melangkahnya. Kira-kira seperti itu. Tidak ada lagi kebohongan, tidak ada lagi topeng-topeng yang bisa menutupi kebohongan itu. Kalau di dunia kita masih bisa tutupi aib topeng-topeng kita, nanti di pengadilan Allah semua akan dibuka, semua akan transparan. Dan ketika itu tidak ada lagi kebohongan yang bisa kita lakukan. Yang berikut. Kenapa harus berhijrah? Karena hanya orang-orang beriman dan yang beramal soleh yang kelak akan mendapatkan terbaik di sisinya Allah. Innallazina amanu wa amilus solihat kanat lahum jannatul firdaus nuzulam. Hanya orang-orang beriman yang akan mendapatkan jannatul firdaus. Khalidina fiha la yabuna anha wala. Dia akan kekal di dalamnya dan dia tidak mau keluar dari jannatul firdaus. Mudah-mudahan itu kita dapatkan besok. Amin ya rabbal alamin. Sekarang kita lihat. Setelah kita memahami tentang hijrah tadi, kita akan mencoba menjadi orang-orang yang beruntung. Wa ulaika humul faizun. Ada dua kalimat penting, rugi dan untung dalam kehidupan ini. Rugi dan untung. Beruntung ini adalah sebenarnya memperoleh kemenangan. Kemenangan itu adalah kita mendapatkan tiket surganya Allah. Jadi ada rugi, ada beruntung. Makanya Buya Hamka pernah mengatakan dalam kata-kata bijaknya, kalau hidup sekedar hidup, babi di hutan juga hidup, kata beliau. Kalau bekerja sekedar bekerja, kerbau di sawah juga bekerja, kata Buya Hamka. Jangan pernah kita pulang dengan tangan kosong. Atau berangkat dengan kapal kosong. Itulah orang-orang yang merugi. Maka kita lihat, siapa orang-orang yang merugi dalam kehidupan di dunia ini. Dalam surat Al-Furqan ayat 23 dikatakan, wa qadimna ila ma amilu min amilin faj'alnahu haba'an mansura. Jadi di dalam surat Furqan ini dikatakan bahwa besok akan diperlihatkan semua amalan-amalan kita, faj'alnahu haba'an mansura, dan amalan kita itu akan berterbangan bagaikan debu. Itu orang-orang yang merugi. Jadi amalan itu tidak dinilai, tidak ditimbang oleh Allah. Amalan itu dihembus bagaikan debu yang berterbangan. Habis, sia-sia. Lalu siapa lagi orang yang merugi dalam kehidupannya? Orang yang sia-sia dalam kehidupan di dunia, sementara dia mengira bahwa dia telah melakukan yang sebaik-baiknya dalam kehidupan di dunia. Tetapi sebenarnya dia rugi. Itulah orang yang merugi. Lalu kita lihat siapa orang yang beruntung. Orang yang beruntung adalah orang yang kelak ketika ditimbang amal dan kebaikannya, itu amalannya lebih besar daripada dosa-dosanya. Faman sakulat mawazinuhu faulaika humul muflihun. Jadi ketika kelak ditimbang dalam pengadilan Allah, itu amalannya lebih besar daripada dosa-dosanya. Lalu siapa lagi orang yang beruntung?
ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Orang beruntung adalah orang yang selalu dituntun, orang yang selalu diberi petunjuk oleh Allah. Nah, mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang selalu dituntun, yang selalu diberi petunjuk, dan selalu berada di jalan Allah. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah. Dalam buku saya itu ada 5 ciri, 5 konsep orang yang beruntung, yang coba saya angkat. Yang pertama, orang yang beruntung adalah orang yang meninggalkan dunia sebelum ia meninggal dunia. Boleh dicatat. Orang yang meninggalkan dunia sebelum ia meninggal dunia. Yang kedua, orang beruntung adalah orang yang beribadah sampai dia ikhlas, tidak nunggu ikhlas dulu baru ibadah. Nantilah saya sholat, kalau bacaan sholat saya sudah bagus, keburu mati, nggak sempat sholat. Sholat aja dulu, ibadah aja dulu. Persoalan nilai ibadah kita itu berapapun nilainya, itu adalah hak prerogatif dari Allah. Lalu yang ketiga, ciri orang yang beruntung adalah orang yang berinfak, berzakat, berwakaf, bersedekah sampai dia kaya, ndak nunggu kaya dulu baru dia infak, baru sedekah, baru zakat, baru berwakaf. Nantilah kalau saya duitnya sudah banyak, baru saya nyumbang. Nantilah kalau duit saya sudah banyak, baru saya beri bantuan orang lain. Keburu mati. Nggak sempat harta itu dibawa kita. Karena harta itu aja ada 3. Harta yang kita makan itu akan terbuang menjadi kotoran. Harta yang kita tinggalkan itu akan menjadi rebutan. Dan harta yang kita infakkan, itulah harta yang akan menjadi amalan yang ikut dengan kita kelak. Lalu yang keempat, orang yang beruntung adalah orang yang berdakwah sampai alim, tidak menunggu alim dulu baru berdakwah. Dakwah itu tidak harus di atas panggung, tidak harus di mimbar, tidak harus di masjid. Ketika ada orang azan, hayalah sholah, anak-anak masih asik main game, main video, dan segala macam, berhenti, sudah azan, segera sholat. Itu adalah dakwah yang paling ringan di lingkungan kita. Atau ketika di kantor, hayalah sholah, ajak teman-teman kita. Kita tinggalkan pekerjaan, itu adalah panggilan Allah. Sholat dulu. Itu adalah dakwah. Jadi hal-hal yang kecil, yang kita mengajak untuk kebaikan, sebenarnya itu adalah dakwah. Karena kewajiban berdakwah adalah kewajiban setiap orang yang mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasulullah. Dan yang kelima, ciri orang yang beruntung adalah orang yang ke masjid sampai mati, tidak mati dulu baru dibawa ke masjid. Baru pertama kali dibawa ke masjid, dia minta posisinya di depan imam. Itu yang mungkin terjadi. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, mungkin ini yang dapat saya sampaikan dalam majelis kita pada malam hari ini. Saya akan tayangkan sebuah video, mudah-mudahan ini bisa diputar. Video bagaimana orang mati dalam kebiasaannya, dalam ajalnya. Mudah-mudahan kita dimatikan Allah dalam keadaan husnul khotimah dan dimatikan dalam keadaan selalu berada di jalan Allah. Ini yang dapat saya sampaikan. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaihi. Mohon maaf kalau ada kekurangan. Kita saksikan video 5 menit ini. Nanti kalau ada yang mau tanya, boleh nanti kita sharing untuk saling berbagi pengalaman dan ilmu.
Ya, itu adalah proses-proses sakratul maut, dan mudah-mudahan kita selalu mengingat kematian kita dan kita mempersiapkan diri untuk kematian kita. Amin. Jika kita ingin disampaikan oleh Rasulullah tadi, termasuk orang-orang yang cerdas, maka mulai sekarang siapkan diri kita, siapkan bekal untuk perjalanan pulang ke kampung asal kita di surganya Allah. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Saya kembalikan kepada host. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih hatur nuhun Ustadz Jenderal. Bapak Ibu, Akang Teteh, kita buka sesi tanya jawab ya. Biar hati kita terpuaskan karena kajian ini sangat luar biasa. Juara banget tadi kata Kang Dudi. Saya sudah lihat beberapa pertanyaan di chatting. Penanya pertama Kang Sulistyo. Kang Sulistyo, mangga Kang Sulis. Assalamualaikum, terima kasih Kang Dedi dan juga Pak Ustadz Jenderal. Saya baru dapat ilmu yang baru saya dengar mungkin Pak. Mungkin ini juga bagian dari kecerdasan, atau kalau saya pernah mengikuti kajian di TV, Muslim TV dulu ya, spiritual kecerdasan spiritual Nabi. Kemudian Pak Ustadz tadi satu istilah ya, kecerdasan orang adalah orang yang meninggalkan dunia sebelum meninggal, gitu Pak. Saya sendiri kadang punya ini Pak, karena dulu saya itu banyak berkecimpung di pemberdayaan masyarakat gitu ya. Tapi di sisi lain saya ini memang juga bekerja dan juga punya tanggung jawab sebagai kepala rumah tangga. Gitu. Tapi melihat sisi lain di katakanlah di kampung saya gitu ya. Saya juga sebagai orang alumni IPB juga yang didorong untuk bisa membantu masyarakat katakanlah ya. Ingin sekali berbuat sesuatu gitu Pak Ustadz. Kalau Pak Ustadz sendiri kan sepertinya sudah untuk diri Pak Ustadz sudah habis itu. Artinya kemudian Pak Ustadz sudah membuat ide kami juga sebenarnya yang masih muda-muda ini mudah-mudahan suatu saat akan seperti Pak Ustadz Jenderal. Saran bagi kita Pak Ustadz dengan kondisi yang kadang kita juga ya IPB itu identik dengan pemberdayaan, mungkin pemahaman saya kepedulian dan sebagainya. Terbukti juga di angkatan 32 ini saya juga banyak belajar dari Kang Tereh, Kang Budi ya, dengan belakangnya dan semuanya lah saya banyak belajar. Nah, menyikapi hal itu Pak Ustadz Jenderal, saya juga tentu keberadaan kita sebagai pribadi masing-masing ini menyikapi itu dengan kondisi saat ini ataupun termotivasi dengan untuk buat lebih ya. Ini jangan sampai kemudian kita salah juga untuk mengambil keputusan. Terima kasih Pak Ustadz. Ya, ini pertanyaan apa cuma ini? Tanyanya apa, Kang? Bertanya, Pak. Ya, jadi pertanyaannya itu mungkin ya saran ya, mungkin kita pada posisi umur saat ini gitu kan. Tapi sisi lain ingin berbuat gitu, tapi ada tanggung jawab juga yang nggak bisa kita tinggalkan juga gitu, Pak Ustadz. Jadi kadang kita malah berpikir berlebih gitu, tapi hal-hal yang kita hadapi kadang terlewat dari sisi menyikapi dengan sikap yang kecerdasan tadi itu, Pak Ustadz. Terima kasih, Pak. Ya, terima Karena kasih. mungkin itu bagian dari hijrah Pak ya. Jadi kalau misalnya betul. Ya. Memang dengan begini anak Pak, nggak sabar, dengan istri kurang sabar gitu Pak ya. Pak Sulistyo. Ya Pak, makasih Pak. Ya, totalitas kita memang harus hijrah. Karena pertanggungjawaban kita kelak itu adalah pertanggungjawaban privat, bukan pertanggungjawaban kolektif. Ya, memang kita pemimpin di dalam rumah tangga, kita punya tanggung jawab. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulah. Setiap kita pemimpin, setiap pemimpin kan diminta pertanggungjawaban. Makanya kita persiapkan diri kita, keluarga kita, anak kita untuk sama-sama kita di surganya Allah. Karena masuk surga itu nggak bisa sendiri-sendiri. Masuk surga itu harus sama-sama. Jadi kita ya bareng-bareng lah. Nggak ada orang masuk surga sendiri-sendiri gitu Pak. Jadi ya mudah-mudahan Pak Sulistyo mendapatkan jalan yang lebih baik ke depan. Dan mudah-mudahan istiqomah di jalan Allah. Itu doa kita semua. Amin. Ya. Oke, yang lain mungkin silakan. Enggak ada lagi? Boleh bertanya, Ustadz? Izin? Boleh, silakan. Ini Ustadz, pertama-tama saya Sofyan Ustadz.
Jadi keseharian saya itu ngasuh. Istilahnya keseharian saya ini melatih anak-anak yang ingin menjadi satpam ataupun yang akan ataupun yang sudah menjadi satpam. Dalam hal pelatihan yang mungkin Pak Ustadz juga mungkin mengerti, karena Pak Ustadz dari kepolisian juga dulunya. Ada kalanya kita harus keras, ada kalanya kita harus tegas, dan ada kalanya kita harus lembut gitu Ustadz. Yang ingin saya tanyakan, saya biasa menerapkan dalam pelatihan saya sehari-hari itu, contohnya terutama di hari Jumat, Ustadz. Jadi saya menekankan kepada mereka bahwa siapapun yang Muslim yang tidak sholat Jumat itu harus menghadap saya, kemudian dia harus menampari dirinya sendiri, sebenarnya berteriak-teriak, saya tidak sholat Jumat, saya tidak sholat Jumat. Yang ingin saya tanyakan adalah apakah tindakan saya ini dapat dibenarkan atau tidak. Itu saja mungkin Ustadz. Baik, terima kasih Pak Sopyan. Bapak kayaknya dari Garda Tama ya? Saya dari Garda Utama, Pak. Garda Utama ya. Siap. Jadi gini Pak, memang untuk mengajak orang berbuat baik itu terkadang memang harus dengan cara-cara yang baik. Ya, artinya mengajak kepada kebaikan harus juga dengan kebaikan. Apalagi kalau kita seorang pengasuh ya, katakanlah mungkin pendidik, kalau di lembaga pendidikan itu seorang pendidik namanya, tenaga pendidik. Saya kebetulan juga dulu pernah tenaga pendidik. Saya mengawasi orang sekian ratus orang, ketika jadwal hari Jumat dia harus sholat. Kadang saya buat absen, Pak. Yang nggak absen saya kurangi nilainya. Atau saya panggil ketika dia sudah berkali-kali nggak bisa diingatkan. Ya memang kalau kita dengan cara-cara kekerasan hari ini mungkin juga nggak pas lagi. Ketika kita melakukan itu dengan cara kekerasan, ya ini tentu implikasinya juga nggak bagus menurut saya ya. Ya artinya kita ajak dengan kebaikan, kita beri contoh, lalu kita berikan reward, ya punishment-nya mungkin juga tidak harus dalam bentuk fisik. Ini mungkin harapan kita semua, Pak. Karena hari ini pendidikan ya sudah harus dengan hati orang mendidik sekarang. Bagaimana pendekatan kita kepada murid-murid kita, kepada peserta didik kita, dengan cara-cara memberi contoh dan kita menjadi role model bagi mereka. Itulah sebenarnya leadership, kepemimpinan itu di situ. Bagaimana dia ngikut dengan kita, dengan cara kita, dan itulah seni dalam memimpin. Bapak mungkin pemimpin dalam pendidikan itu. Mudah-mudahan Pak Sopyan ke depan akan lebih bagus dalam mengajak teman-teman maupun murid-murid untuk ibadah. Itu aja mungkin dari saya. Terima kasih. Jadi mungkin berdakwah dengan hikmah ya Pak Ustadz. Nah, itu mungkin. Sebenarnya contohnya kita. Cuman kita ada yang sedikit mengganjal, kadang ada yang istilahnya mungkin kan, ya jangankan anak orang lain, ya mungkin anak kita saja susah ya. Tapi kalau anak kita kan bisa kita doakan, ada doanya gitu kan. Amin, amin. Yang tercantum di dalam Al-Quran kan. Tapi kalau anak orang lain kan, saya tidak pernah, walaupun mungkin saya identik dengan yang namanya pelatih itu pasti main tangan. Tapi alhamdulillah kalau saya pribadi, saya tidak pernah main tangan, Pak Ustadz. Akan tetapi saya istilahnya saya tidak mau tampar kalian, silahkan kalian tampar sendiri, daripada nanti di akhirat nanti akan lebih pedih lagi gitu kan. Udah gitu ya saya suruh jungkir, saya suruh ya pokoknya tindakan-tindakan fisik seperti itu, akan tetapi saya tidak langsung menyentuh mereka. Demikian mungkin seperti itu Ustaz. Ya, mudah-mudahan ke depan akan lebih baik Pak Sopyan. Mudah-mudahan juga Bapak diberikan kesabaran dalam menghadapi anak-anak didiknya nanti ke depannya. Ya, memang tanggung jawab kita untuk meluruskan mereka ketika mereka salah. Itu mungkin dari saya. Iya. Saya kembalikan ke Pak Dedikus. Silakan Pak Dedi. Kalau masih ada. Tenon, Kang Sopyan. Siap. Ada yang mau bertanya? Teman-teman. Izin. Siapa? Izin Pak Ustadz.
Ya, silakan Pak. Enggak, Pak Joko. enggak. Iya. Assalamualaikum Pak Zul. Waalaikumsalam. Ketemu lagi. Waalaikumsalam warahmatullahi. Pak Joko. Iya, sedikit apa ya, diskusi ya Pak Zul. Tadi kan Pak Zul bikin masjid sekarang di Padang kan gitu tadi. Saya hampir mirip Pak Zul, tapi belum bisa terlaksana kan gitu tadi. Jadi usia sekarang kan udah 51, jadi juga udah berpikir, udah nggak mau mikir dunia, udah mau mikir menuju ke sana kan gitu tadi. Tapi saya itu jalannya itu agak terjal kan gitu tadi. Jadi keinginan saya kemarin kan mau bikin masjid dan sekolah begitu di daerah Kabupaten Semarang. Pada saat kita berdiskusi dengan teman yang tadinya udah sepakat untuk bikin suatu yayasan, nggak taunya di tengah jalan belum berhasil, kemudian dia bikin sendiri. Kemudian saya mau jalan sendiri, kemudian lokasi tanah nggak taunya nggak diperbolehkan dan sebagainya. Jadi kok jalannya itu nggak bisa mulus gitu tadi. Kemudian saya agak berpikir sendiri, apa karena saya sendiri juga belum bisa berbuat baik, kemudian ini jadi nggak bisa mulus gitu tadi. Saya berpikirnya seperti itu tadi. Jadi ada keinginan udah di tengah jalan seperti itu, tapi belum bisa berhasil. Kemudian saya berintrospeksi sendiri, apa karena saya belum berbuat baik sehingga saya kok arahnya ini kok belum bisa berhasil begitu, Ustadz. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Joko. Memang untuk sesuatu yang baik itu pasti banyak hambatannya, Pak. Saya juga ketika memulai dulu, saya enggak punya apa-apa, Pak. Saya pangkatnya aja mungkin jenderal, Pak. Banyak. Saya nggak mampu untuk bangun sendiri. Walaupun itu tanah saya beli, lalu saya hibahkan. Kami mulai dari nol. Dan alhamdulillah hari ini sudah 80% kita sudah habiskan duit sekitar 5-6 miliar, dan ya mungkin sekitar 8 miliar nanti akan total selesai semua. Dan itu semua impak dari teman-teman, Pak. Saya mengajak, saya menghimbau, mari kita bersama-sama untuk membangun rumah Allah. Karena itu amal jariah. Amal jariah itu adalah amal yang tidak pernah terputus ketika kita sudah tidak di dunia lagi. Dan amalan yang terbaik itu adalah memang yang untuk amal-amal jariah. Bangun masjid, untuk memberi bantuan untuk hafiz, yang selama dia baca Quran, amalnya dapat pada kita. Ketika orang sholat di masjid, ketika orang masih wudhu di masjid itu, amalnya juga kita dapat. Itu sebenarnya amalan yang terbaik yang perlu kita lakukan. Lanjutkan Pak Joko. Niatkan. Karena harta yang kita punya itu nggak akan kita bawa. Kecuali adalah harta yang kita infakkan di jalan Allah. Karena dalam hadis dikatakan, barang siapa yang membangun rumah Allah, Allah bangunkan ia juga rumah di surga, semisal apa yang dia bangun di dunia. Mudah-mudahan itu terkabul Pak Joko. Lanjut, nggak usah ragu. Semua dibantu oleh Allah. Saya juga awalnya tidak punya apa-apa. Lalu dibantu. Dan alhamdulillah mau selesai hari ini. Itu aja mungkin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kang Teteh ada yang mau ditanyakan lagi? Atau saya mau bertanya nih Pak Ustadz? Boleh tanya. Sambil nunggu yang lain yang sedang berpikir untuk bertanya. Saya ini Pak Ustadz, tadi ada 5 ciri orang yang beruntung ya Pak Ustadz. Ya. Jadi orang yang pertama itu orang yang meninggal dunia, orang yang meninggal dunia sebelum meninggal dunia gitu. Bukan, orang yang meninggalkan dunia. Oh, meninggalkan dunia sebelum ia meninggal dunia. Oke. Artinya ya itu yang pertama. Yang kedua, orang yang beribadah sampai dia ikhlas sebelum dia menunggu nilai ikhlas. Orang yang beribadah sampai dia ikhlas, tidak ikhlas dulu baru ibadah. Oke. Artinya saya ibadah kalau Al-Fatihah saya sudah lancar, nantilah karena saya belum bisa baca Al-Fatihah. Ya baca aja dulu semampu kita. Ya. Persoalan belum lancar, ini yang nilai bukan manusia. Yang nilai kan Allah.
Kalau berarti ini kalau dari 1.1, 2, 3, 4, 5 ini semuanya kalau saya ini maaf ya Pak Ustadz. Ya. Semuanya kayak adalah persiapan kita menuju ke akhirat kita gitu ya Pak Ustadz ya. Jadi semua kita lakukan mempersiapkan diri kita, mau prosesnya yang kita jalanin, yang penting kita kerjakan saja dulu. Ya. Hasilnya nanti gitu, itu bukan urusan kita, yang penting kita terus berbuat baik. Nah, pertanyaannya adalah gini Pak Ustadz. Ini kan kadang-kadang gini, ketika kita berbuat baik Pak Ustadz, apalagi kondisinya sekarang adalah kita nih hidupnya sekarang kadang-kadang suka nggak ngerti yang sudah kita jalankan, ternyata di tengah jalan entah politik lah, entah iklim lah, entah kondisi sosial di sekitar kita berubah, sehingga kita akhirnya tidak ya maaf ya, misalnya kadang-kadang kita ngaji tapi ternyata ada ada yang ibaratnya beda ininya, beda mazhabnya nih, beda ini, sehingga kita kadang-kadang dicap radikal, dicap intoleran dan sebagainya. Ini mungkin akan menjadi menjadi kita harus berhati-hati, yang pertama. Yang kedua, jangan-jangan ibadah kita ini benar nggak? Yang sudah kita ngaji aja kadang-kadang suka dicap ini, dicap itu. Bagaimana nih Pak Ustadz menghadapi ini? Ini untuk yang memang belum masih mencari-cari jati diri. Kita lagi akhirnya pas kita selama ini hidup sibuk dengan dunia, pas kemudian kita sudah kembali pengen mencari hijrah, terus kemudian kita ikuti pengajian, terus ternyata pengajian yang kita ikuti misalnya terlalu ekstrim, harus tinggalkan yang ini nggak boleh, yang ini nggak boleh, ini harus langsung ekstrim gitu. Bagaimana Pak Ustadz untuk menyikapi itu? Ya, makanya tadi kan dalam Bapak bacakan di dalam moto saya kan saya sampaikan, bersatu dalam akidah, bertoleransi dalam khilafiyah, berjamaah dalam ibadah, santun dalam berdakwah, tolong menolong, santun dalam muamalah, tolong menolong dalam berdakwah. Ya memang Nabi juga sudah prediksi hari ini kita berada di penghujung akhir zaman. Pernah Nabi katakan kepada para sahabat, kelak besok umatku bagaikan seonggokan daging yang diperebutkan oleh binatang buas. Lalu sahabat bertanya, apa karena jumlah kita sedikit ya Rasulullah? Enggak. Kalian jumlahnya banyak, tetapi dalam hati kalian sudah dicabut rasa iman kepada Allah. Dan ditimpakan penyakit alwahan kepada kalian. Apa alwahan ya Rasulullah? Hubud dunia dan wakharayatul maut. Tapi takut akan kematian. Itu sudah diprediksi. Dan hari ini Islam terbelah dalam mazhab, dalam kelompok. Itu kan juga sudah disampaikan oleh Rasulullah dalam hadis-hadis beliau. Makanya saya kalau dakwah kemana-mana, saya nggak mau menyinggung hal-hal yang menyinggung satu kelompok dan lain-lain. Saya lebih kepada hal yang umum. Jadi saya tidak masuk dalam mazhab ini, tidak masuk dalam ini, itu. Ya saya mazhabnya mazhab Rasulullah aja lah. Jadi ya saya ikut alirannya Rasulullah saja. Jadi tidak terkotak-kotak dalam sekte ini, kelompok ini, kelompok ini. Ya yang penting kita lakukan saja Pak. Niat kita baik untuk kepada Allah dan panduan kita adalah Al-Quran dan hadisnya Rasulullah. Itu aja. Baik Ustadz, terima kasih. Ya. Karena memang sekarang itu benar-benar sangat susah ketika kita masuk ke dunia kan. Kita pengennya berdakwah nih Pak Ustadz, pengennya ngaji gitu kan. Ternyata kita masuk ke memang mungkin pertemanannya baik, tapi pas begitu menjelek-jelekan orang juga kita harus hati-hati ya Pak Ustadz ya. Ya, saya hampir di banyak tempat. Terakhir saya kemarin di Jogokarian. Saya di Jogja mengisi Jumat yang di sana. Jadi saya coba untuk masuk ke kota-kota besar di panggung-panggung. Besok saya insya Allah Jumat di Masjid Besar Pekanbaru. Jumat besok saya ke Pekanbaru. Ya saya mencoba untuk menyampaikan hal-hal yang sifatnya adalah bagaimana kita umat bersatu di dalam sebuah keyakinan bahwa Islam adalah jalan terbaik yang harus kita tempuh. Dan tidak ada perbedaan di dalam Islam. Kita perkecil perbedaan, kita perbesar persamaan-persamaan itu Pak. Itu mungkin harapan kita semua. Baik, syukran Ustadz. Mangga ada yang mau bertanya lagi?
Teh Amalia. Ya, mangga. Assalamualaikum Ustadz, Kang Dedi, Akang Teteh Sadayana. Izin bertanya Ustadz, tadi dipaparkan di slide gitu ya. Jadi apa namanya tertampar gitu ya. Jangan sampai apa yang tadi misalnya gaya kita misalnya memosting sesuatu saat kita melakukan kebaikan dengan niat maksud menginspirasi, tapi bisa jadi kita tidak bisa mengkanter pikiran orang kan ya Ustadz ya. Jadi akhirnya kita terjebak, ya udah deh, saya jarang pasang status, jarang di medsos gitu. Tapi ketika saya melihat status atau medsos teman-teman gitu, banyak hal yang bisa membuat inspirasi bagi saya. Dan bahkan saat 2016 saya diberi kesempatan untuk haji umroh, saya tidak berani untuk pasang gitu ya. Dan ada salah satu teman saya kemudian wapri gitu. Bu Lia, kalau nanti haji umroh jangan dulu pasang-pasang status gitu. Nanti aja kalau udah sampai ke tanah air gitu ya. Dan ternyata sampai tanah air juga kamera bermasalah dan sebagainya gitu ya. Jadi ingin rasa kangen misalnya ke tanah suci itu diinspirasikan ke orang gitu. Tapi bagaimana mungkin tadi Ustadz, apakah tergantung niat kita nih gitu. Kita mau posting sesuatu, niatnya kan mau menginspirasi, tapi tadi kembali kita tidak bisa mengkanter pikiran orang tadi ya Ustadz. Ya udah kembali aja ke niat kita gitu. Dan saya kadang misalnya punya putri gadis gitu ya, jadi setiap makan sebentar mah foto dulu gitu ya. Foto dulu, jadi dia selalu postingannya itu di IG-nya tuh banyak banget, like-nya itu sampai 500 gitu ya, itu pemandangan, kemudian juga makanan gitu. Sedangkan saya misalnya di IG saya tuh jarang posting karena ada quality control dari anak saya, ini kayaknya nggak bagus mah, ini bagus mah gitu. Jadi begitu juga dengan di status WA gitu, kadang saya tuh ini kayaknya posting nih gitu ya, karena ada pelatihan yang harus biar banyak peserta gitu, jadi posting gitu. Ya, itu mungkin pertanyaan saya Ustadz, tertampar sih ya, artinya harus hati-hati saat posting, tapi juga niatnya kan insya Allah ingin menginspirasi, sebagaimana saya lihat inspirasi dari orang-orang gitu. Walaupun saya tidak tiap hari juga lihat status WA orang, karena waktunya aja udah WA aja kayaknya lumayan gitu. Begitu mungkin Ustadz, mohon buat saya pribadi agar tidak takut-takut untuk posting, karena niat kita untuk menginspirasi untuk kebaikan. Mangga Ustadz. Ya, Hatur nuhun malam hari ini sudah sharing Ustadz. Ulia. Kalau saya gini, kalau lihat di YouTube saya di mana masjid yang menarik, saya ngomong. Seperti saya di Solo, saya ke Semarang, di mana masjid-masjid tua saya pasti posting. Sholatlah di sini, ini masjidnya punya karakteristik seperti ini, keunggulannya seperti ini, gitu lah. Jadi ya kalau itu kan saya pikir ngajak orang untuk, Anda kalau ke Solo, Anda kalau ke Jogja, mampirlah di masjid ini, di masjid Keraton misalnya, atau di masjid apa gitu misalnya. Kalau ke Semarang mampirlah ke Masjid Demak misalnya, seperti itu. Ya itu terpulang kepada niat kita. Ketika kita mungkin niatnya untuk mempertontonkan kepada orang, ya pasti tidak amal jariah jadinya, jadi dosa jariah jadinya, nilainya jadi berkurang. Ya, karena kita ria jatuhnya. Tapi itu kembali kepada kita. Ya banyak orang hari ini kan makan cekrek, sedang makan di hotel. Cekrek sedang dalam penerbangan, sebenarnya kan tidak perlu. Cekrek sedang sholat tahajud, ngapain kita harus pamer sama orang? Urusan itu urusan kita dengan Allah. Cekrek, alhamdulillah sudah puasa hari Senin ini, sedang berbuka. Nah, ngapain mesti cerita? Sudah buka-buka aja, nggak perlu dipasang status. Alhamdulillah sudah buka puasa Senin ini dengan ini kan tidak perlu orang lain tahu. Ibadah kita urusan kita, sebagaimana Allah tutupi aib-aib kita. Itu aja mungkin harapan saya. Jadi kalau niatnya mungkin untuk show atau segala macam, sebaiknya kita kurangi hal seperti itu. Itu aja Bu Lia, terima kasih. Hatur nuhun Ustadz. Jazakallahu khair. Pak Medi ada katanya ya dalam ini ya. Iya, Kosmedi, mangga mau sharing Kosmedi. Bilang lagi bangun masjid ini itu. Iya, Masya Allah. Iya. Assalamualaikum, selamat malam. Waalaikumsalam, mangga Kosmedi. Lagi di perjalanan ini, lagi bareng keluarga. Alhamdulillah, Kosmedi. Diikuti, tetap monitor nih, dilanjut. Ya, terima kasih Pak Medi. Ya, selamat jalan. Ya.
Saya monitor aja. Ya. Ya masih ada Pak Dedi? Masih ada. Oh, silakan. Masih ada Apa kita lagi. sharing? Sampai jam berapa kita? Jam 10. Ayo. Jam 12 start. Mangga Kang Ode. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ini saya bangga ini lihat Ustadz Jenderal, dan saya betul-betul dari tadi serius melihat. Nah, ini menarik ya topiknya mengenai hijrah. Pada saat hijrah ini kan sebenarnya sebuah posisi di mana ini para setan ini tidak senang nih. Tidak senang, jadi ibarat kata teman-temannya pada kabur. Nah, pertanyaan saya buat Ustadz, doa apa biar setan-setan yang tadinya buat narik kita untuk hijrah itu tidak balik lagi? Biar kita itu tetap terjaga untuk tetap konsisten untuk hijrah. Itu ada doa khusus nggak buat kita? Karena saya yakin kayak macam dulu bujang, kita nikah itu kan setan tidak suka. Nah, sekarang kita hijrah juga, pasti setan-setan ini tidak senang. Ini teman saya udah pergi semua, dia akan narik kita lagi. Nah, doanya itu apa Ustadz? Kira-kira ada nggak khusus yang untuk kita bacakan buat kita tetap istiqomah dalam hijrah? Makasih Ustadz. Ya. Jadi begini Pak, memang hijrah itu kan pilihan, perubahan itu pilihan. Lalu ketika kita ditinggal oleh teman-teman kita yang dulu sering dugem, sering apa, bla bla bla, itu hal yang biasa Pak. Ya, itulah pilihan kita. Orang mungkin kadang-kadang tidak mau berubah karena dia disinggung, kamu sekarang udah rajin sholat ya, kamu sudah pakai jenggot ya sekarang, kamu udah syar'i ya sekarang. Itu kan sering teman-teman ngejek seperti itu yang sulit orang untuk berubah. Nah, saya walaupun seperti ini, saya sudah mencoba untuk meninggalkan semua itu. Lalu ditinggal oleh teman-teman itu biasa. Saya sudah totalitas, saya serahkan bahwa saya harus berubah, saya harus hijrah, saya akan menebus kesalahan masa lalu, bla 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 dan bla bla bla. Itu. Jadi ketika Bapak mungkin minta ya, kan di dalam sholat itu di rakaat terakhir, di sujud terakhir itu kan kita bisa doa. Ya muqallibal qulub sabit qalbi ala dinika. Allah yang membolak-balik hati kita. Jangan bolak-balik hati kita ya Allah, tetap berada di jalan-Mu ya Allah. Jadi ada 3 doa itu yang sering dibaca orang di akhir sujud atau di tahiyat terakhir. Ya salah satunya adalah ya muqallibal qulub sabit qalbi ala dinika. Karena Allah yang membolak-balik, mudah Allah. Pagi bisa tempe, sore sudah bisa mendoan kalau Allah mau. Nah, makanya kita selalu berharap untuk selalu berada di jalan ketaatan kepada Allah. Itu aja kita minta terus selalu kepada Allah. Ya harus totalitas memang. Tantangannya berat, ya. Tantangannya dari mana-mana, ya biasa. Ya saya mengalami proses seperti itu. Dan saya tetap jalan terus. Di internal saya juga mungkin ada tantangan, eksternal apalagi. Gitu Pak. Ya mudah-mudahan ya kita sama-sama lah. Saya juga dalam proses belajar untuk itu. Saya belum sempurna. Tapi ya on the track aja kita. Tujuan kita hanya satu, untuk kembali kepada Allah, kita mempersiapkan diri dan bekal kita untuk pulang kepada Allah. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Salat, ibadahku, hidup matiku hanya untuk Allah, bukan untuk yang lain. Bukan untuk pejabat yang di sana, bukan untuk atasan kita yang di situ, bukan. Itu Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih banyak Ustadz. Non Kang Ode. Sami-sami Kang. Ngomongin setan lihatnya hati-hati. Setan pada kayaknya lihat ini ada yang bertanya lah. ada yang mau bertanya. Ada 2 penanya lagi ya? Ya, boleh silakan. Baru kita tutup ya. Pertama Kang Andri Nugroho, mangga. Habis itu dilanjutkan dengan Kang Irwan Syah. Mangga Kang Andri. Ya, terima kasih Kang Dedi. Assalamualaikum semuanya Pak Ustadz. Ya, Waalaikumsalam. Materi bagus sekali. Ketika saya melihat kata-kata hijrah, itu kan tentunya yang Pak Ustadz paparkan tadi memang kan sudah jelas ya, bahwa kita akan ikuti anjuran Rasul, kemudian ajaran Allah gitu ya. Nah yang menarik buat saya ketika ini minta insight Pak Ustadz. Kalau misalnya kita hijrah, tentunya kan pertama
mengganggu status quo ya. Bahwa sekarang sudah nyaman, kemudian kita mesti pindah gitu ya. Saya kebayang ketika Rasulullah pindah atau hijrah gitu ya, Pak Ustadz, ke suatu tempat lain gitu ya. Tentunya kan tidak ada acuan bahwa di sana akan baik, di sana akan lebih baik gitu ya. Maksudnya ini sekali lagi terlepas dari hijrah kita ke agama yang jelas, tapi dalam kesehariannya kita pasti akan menghadapi beberapa hal yang perlu kita hijrah nih sekarang, Pak Ustadz gitu ya. Tentunya misalnya hijrah, ini saatnya kita hijrah pekerjaan baru, hijrah lokasi baru ya, kemudian hijrah apapun gitu ya. Nah, bagaimana kita menguatkan pendirian atau keyakinan bahwa ini saatnya hijrah, kemudian hijrah ini tentunya berharap menjadi lebih baik, gitu ya. Jadi minta petunjuknya Pak Ustadz. Terima kasih. Ya, Pak Adri Nugroho ya. Ya, jadi begini Pak, saya kan berdasarkan pengalaman saja Pak. Saya berdasarkan pengalaman, saya 34 tahun jadi polisi. Ya, banyak dunia hitam yang saya lalui, banyak pengalaman yang saya lalui, dan itu saya tinggalkan semua setelah saya menemukan sebuah cahaya dari Allah. Apakah saya dapat hidayah dari Allah sehingga saya berubah? Saya juga nggak tahu. Ketika saya sering dakwah, kemarin 3 bulan lalu saya dakwah ke Lampung. Di Lampung, di 3 titik, di Palembang, lalu Lubuk Linggau. Itu sedang hangat-hangatnya kasus Sambo. Lalu ditanya saya oleh jemaah, Pak Ustadz, apakah Bapak datang ke masjid kami ini dalam rangka untuk mengkondisikan yang terjadi di Jakarta? Itu pertanyaan rata-rata di hampir semua masjid. Saya jawab, saya datang ke sini tidak dalam rangka itu. Saya datang ke sini dengan biaya sendiri. Dan saya berdakwah bukan hari ini. Anda boleh buka di YouTube saya sudah dakwah 5-6 tahun yang lalu. Dan perjalanan dakwah saya bukan untuk mendapatkan sesuatu, tidak mencari apapun. Yang saya raih adalah bayaran tertinggi dari Allah. Jadi itu yang saya lakukan dan saya totalitas untuk itu. Jadi kemanapun saya diundang, insya Allah saya berangkat, saya datang. Besok saya akan ke Pekanbaru, saya akan ke Dumai, saya akan ke Bukit Tinggi, saya akan ke Padang selama 1 minggu. Dan saya datang, bukan diundang oleh mereka. Saya akan hadir di masjid-masjid mereka. Jadi tidak berharap apa-apa. Nah, itu mungkin bentuk hijrah yang saya lakukan, perubahan dan totalitas dalam diri saya. Meninggalkan dunia nyaman, ya mungkin bagi orang lain iya, bagi saya dunia udah selesai bagi saya. Tak ada lagi yang saya cari. Pangkat saya sudah dapatkan. Gelar akademik saya sudah dapatkan. Apalagi sih yang kita mau cari? Makanya semua harta yang mungkin kita dapatkan dengan cara-cara yang tidak baik, ya mohon maaf tanda kutip. Hari ini saatnya kita untuk bersihkan semua itu. Hari ini kita mungkin menghadap kepada Allah dan mengatakan minta ampun kepada Allah. Saya mencoba melakukan itu. Makanya saya bangun masjid. Kebetulan ketua masjid saya, Pak, supaya Bapak tahu, itu manajer karaoke, Pak. Ketua masjid saya itu. Bekas GM-nya karaoke, yang hari-hari mengurus LC, supaya Bapak tahu. Saya tarik teman saya itu, kamu berhenti dari karaoke. Kamu jadi DKM, ketua DKM masjid saya dia sekarang. Saya bilang, kamu harus berubah. Ditinggalkan semua dunia malam seperti itu. Nah, ini tergantung kepada niat dan diri kita. Mudah-mudahan ya semua kita yang hadir dalam majelis ini selalu dituntun di dalam ketaatan kepada Allah. Ya, karena Allah yang akan membolak-balik hati kita. Dan mudah-mudahan Allah tetap pautkan hati kita untuk selalu berada di jalan Allah. Itu Pak Adi mungkin pengalaman yang saya dapatkan. Ya mudah-mudahan juga menginspirasi kita semua. Baik, terima kasih Pak Ustadz ya. Untuk petua-tuanya dan sharingnya. Terima kasih. Turun Kang Adri. Mangga dilanjut dengan Coach Irwansyah. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk teman-teman dari 32 juara ya. Saya baru bergabung ini. Mohon izin kakak kelas 24 ikutan juga. Ada 2 Pak Ustadz Jenderal. Yang pertama mungkin pertanyaan. Yang kedua mungkin hanya minta pendapat.
Yang pertama kita tahu bahwa kalau kita bicara hijrah, itu kan tentu saja harus didasarkan pada niat karena Allah. Ya kan? Karena kita tahu bahwa sesungguhnya amalan itu tergantung kepada niatnya. Innama a'malu binniyat. Nah, namun di satu sisi kadangkala gitu ya, kita memaksakan seseorang untuk berhijrah. Nah, sehingga akhirnya mereka mungkin mau berhijrah pada saat ada kita, gitu ya. Tapi mungkin setelah tidak ada kita walau alam lah, artinya belum tentu begitu. Ini contoh yang sederhana saja, karena jujur saja saya saat ini juga sedang bergabung di sebuah perusahaan perorangan yang kami mengklaim kita perusahaan yang Islami sekali, gitu ya. Bahkan kalau bisa kadang-kadang saya menganggap sebagian karyawan yang relatif itu adalah anak-anak milenial, itu mereka, karena saya kebetulan di MSR gitu ya, di perusahaan, jadi mereka juga kadang-kadang di belakang jadi ngomongin jelek kepada para pimpinan gitu, yang memang selalu memerintah, boleh dibilang mengingatkan kita gitu ya untuk hijrah, ya, mulai dari ya semuanya kan memang kalau bicara hijrah itu kita mengikuti sunnah Rasul, mulai dari cara berpakaian, cara makan, dan semualah seperti itu. Tetapi kadang-kadang ya kita tahu bahwa anak-anak kita sekarang ini, di era spasi sekarang ini, itu sepertinya sulit kalau dibilang wajib harus. Kalau nggak sholat berjamaah, saya diminta ngasih SP3, bahkan harus memberhentikan karyawan. Gitu ya, sampai seperti itunya gitu. Jadi kadang-kadang saya mencoba untuk mengambil jalan tengah. Saya bilang bahwa karena kebetulan saya juga kalau kebagian pasti di setiap zuhur itu untuk memberikan kultum gitu ya. Jadi para direksi pasti akan memberikan kultum. Jadi ini suatu kebiasaan yang baik di tempat kami, Pak Ustadz, ya, bahwa para pimpinan itu wajib memberikan kultum, ya. Sholat berjamaah itu pasti wajib, asar dan zuhur. Kemudian jam 10 itu diberikan waktu kesempatan untuk melaksanakan sholat duha. Ya, kemudian 2 minggu sekali kami juga mengadakan pengajian di semua cabang kami. Hanya itu tadi, pada saat pimpinan berbicara di podium, mereka itu memang bahasanya wajib, harus, dan mengancam. Wah, gitu ya. Kadang-kadang langsung nunjuknya ke saya, Pak Ir, tolong, ini kalau yang nggak ketahuan tidak sholat jamaah, keluarkan saja. Wah, jadi sepertinya seperti itu berat. Nah, jadi apakah cara-cara seperti ini juga dibenarkan? Karena kita tahu kembali lagi bahwa niat hijrah itu harus datang semata-mata karena Allah. Ya kan? Kalau kita hijrah atas dasar mencari dunia, mungkin kita benar mendapatkan hijrah, tapi yang kita dapatkan hanya dunia. Ya, itu yang jadi apakah cara-cara seperti itu bisa dibenarkan, atau mungkin ada saran dari Pak Ustadz bagaimana cara yang mungkin lebih baik untuk kita sampaikan ke generasi kita yang sekarang. Kemudian yang kedua, ini hanya minta pertimbangan saja. Kebetulan sebenarnya saya sekeluarga juga sudah punya niat untuk merenovasi sebuah masjid, ya, di daerah Sumedang sana. Kebetulan kami punya tanah di sana, ada wakaf yang kami sanakan. Hanya memang kami terkendala begini. Masjid itu sekarang benar-benar sepi, tidak hanya aktivitas sholat pun kadang-kadang nggak nyampe satu baris. Jadi kegiatan masjidnya itu sepertinya entah karena memang ada sempat perselisihan antara pengurus masjid dengan warga, begitu ya, sehingga kemarin terakhir ngadain maulid saja mereka nggak mau di masjid. Akhirnya kami yang memang sudah berencana ingin melakukan renovasi, Pak Ustadz, itu kita mikir kembali apakah kita lanjutkan untuk merenovasi, karena saya ajak meeting pun untuk melakukan renovasi, itu pengurus-pengurus itu seperti ogah-ogahan. Nah, kebetulan kan kita, bukan kebetulan, mohon maaf, artinya ya kita tahu minggu lalu Cianjur ada bencana. Ya, kami akhirnya berpikir, apa tidak lebih baik ya dana yang kita punya ini kita alihkan untuk membangun sarana masjid yang sekarang mungkin hancur di daerah bencana. Nah, ini ada dua niat nih, sudah pernah tersampaikan ke masyarakat di daerah kami, di daerah Sumedang sana, dengan yang kemudian
dengan pertimbangan yang tadi itu, kemudian saya dengan keluarga mikir lagi, apa enggak kita alihkan saja ke yang saat ini memang benar-benar membutuhkan. Kira-kira menurut pandangan Pak Ustadz seperti apa? Saya kira itu saja. Terima kasih untuk Akang Teteh semuanya. Atur Terima nuhun. kasih. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Ya, Pak Irwansah, terima kasih, pertanyaannya bagus. Yang pertama mungkin saya sharing saja. Memang tidak ada paksaan sebenarnya dalam agama Islam itu. Jadi Nabi kan mengatakan ketika Nabi hijrah dari Makkah ke Madinah, di sana kan peradabannya sangat-sangat tidak bagus ketika itu. Tapi ketika Nabi memimpin, Nabi memberikan keleluasaan kepada yang non-Muslim untuk memeluk agamanya dan tidak memaksakan untuk mengikuti ketaatan sebagaimana yang dilakukan oleh Rasulullah dan para sahabat. Nah, mungkin ini dikaitkan dengan kondisi kita hari ini. Ya, kita pahamlah bagaimana generasi milenial hari ini yang mungkin sulit karena mereka berada di era teknologi yang semua digital, beda dengan era kita yang tahun 80, tahun 70, yang tidak terlahir dalam kondisi berada di teknologi yang hari ini terjadi. Tapi memang tanggung jawab kita, Pak, Bapak selaku pimpinan, memang bertanggung jawab untuk mengajak mereka untuk hijrah dan berubah dan kembali ke jalan Allah. Persoalan mereka nggak mau, tanggung jawab Bapak sudah lakukan. Karena pertanggungjawaban itu besok akan diminta oleh Allah. Bagaimana kita mengingatkan, bagaimana kita mengajak, bagaimana kita menyuruh untuk melakukan kebaikan, untuk hijrah, untuk sholat, itu adalah kewajiban kita selaku pemimpin mungkin di dalam organisasi atau di perusahaan itu. Itu mungkin saran saya. Jadi tetap lakukan, tapi tentu dengan cara-cara yang tidak mengancam, yang tidak memberikan rasa takut kepada orang-orang yang kita ajak seperti itu. Dan kebetulan Pak, saya kalau pergi jalan kemana-mana, saya ngajak teman-teman saya yang hijrah. Yang dulu tukang mabok, tukang main perempuan, GM karaoke, bla bla bla, itu saya ajak muter dia. Gantian itu. Bulan ini jadwalnya kamu. Bulan ini ke Jogja, kamu ikut. Saya suruh dia berangkat, gabung ke Bandung dengan saya. Saya kasih dia tiket, berangkat kamu. Jadi selalu diajak dia dalam lingkungan orang-orang yang berada di jalan Allah, di jalan kebaikan. Sehingga dia tidak lupa, dia tidak tinggalkan itu. Dia akan menjadi habit bagi dia. Nah, ini yang pertama mungkin saya jawab. Yang kedua yang berkaitan dengan niat Bapak tadi, kalau Bapak punya niat, memang juga tanahnya juga tanah yang Bapak wakafkan di kampung ya Pak ya, di Sumedang, saya pikir kalau itu sudah diniatkan Bapak bangun saja. Persoalan ramai atau tidak ramai, itu tergantung bagaimana kita mengelola manajemen masjid itu. Bagaimana kita bisa membangun hubungan dengan masyarakat. Memang di mana-mana banyak masjid yang pecah karena DKM-nya ribut, Pak. Karena untuk menjadi DKM itu rupanya orang hari ini ribut, Pak. Makanya masjid yang saya bangun, saya hanya satu aja leadernya, saya aja, Pak. Jadi tidak ada orang yang pengen merebut-rebut jadi DKM. Kecuali saya yang nunjuk. Makanya itu ketua masjid saya itu bekas GM karaoke, Pak. Dia punya daftar list 200 LC, Pak. Ketika itu, saya balik dia, kamu balik, kamu jadi pengurus masjid, saya jadi ketua, saya bilang. Ikut dia sampai hari ini, sudah 2 tahun ikut dengan saya. Alhamdulillah. Jadi, Bapak niatkan untuk membangun, itu Bapak wakafkan, bangun saja. Persoalan ramai atau tidak, itu kan proses. Bagaimana kita mengelola manajerial masjid itu. Bapak infakkan untuk ke musibah, ya juga boleh. Tapi kalau saya nyarankan, sudah terniat untuk bangun masjid, ya jalankan bismillah, lakukan saja Pak. Yang penting tanggung jawab kita sudah membangun fondasi rumah di surga ketika kita sudah membangun masjid Pak. Jangan tunggu lagi Pak, itu maksud saya. Ya persoalan masyarakat mau datang mau enggak itu tidak ada urusan. Yang penting kita serahkan orang mengelola, ajak untuk yang baik, bikin programnya yang baik, ya mungkin bisa berubah, masyarakat akan datang. Ya bagaimana kita menyatukan perbedaan-perbedaan yang ada di dalam lingkungan masyarakat kita itu. Mungkin ada miskomunikasi yang mungkin Bapak harus turun ke sana mungkin. Ajak dia, ajak bergabung, ajak berkumpul dia. Itu kira-kira saran dari saya, Pak. Ya, tapi pilihan tetap ada dengan Bapak. Tapi kalau saya nyarankan bismillah saja, jalan. Semua nanti Allah yang ngatur itu, Pak. Ya, betul loh, jazakallah khair, Pak Ustadz. Pertanyaannya Coach Irwansah. Yang terakhir Pak Ustadz, satu lagi. Ya, ya.
The last but not least dari Pak Ketua Kang Dudi. Mangga Pak Ketua. Pak Ketua. Sare. Silakan Pak, masih ada? Masih? Mana Pak Ketua? Boleh saya dulu Pak. Ustadz. Boleh. Silakan. Boleh. Medi, mangga Coach Medi. Ini Dilanjut Saya dulu Kang Dedi. Mangga. boleh ya. Baik, assalamualaikum Tat. Mohon maaf nih, saya nggak bisa on cam karena lagi ada di tempat tempat makan ini. Saya coba ini. Tadi saya mau nanya ini. Gini Tat, seperti yang saya lakukan berdasarkan niat saya ketika ketemu dengan Ustadz hijrah gitu. Nah di akhir-akhir ini ada semacam apa ya kalau saya bilang pengambil alihan Tat. Jadi untuk sebagai gambaran begini untuk para jamaah semuanya seperti apa yang dilakukan oleh Pak Irwan tadi. Dulu saya juga berawal dari konsultasi dengan Ustadz untuk mengambil alih sebuah musola kecil di SD saya gitu. Di tempat sekolah SD saya itu sudah berapa tahun ya, 3 tahun tuh nggak kelar-kelar padahal kecil sekali. Nah ketika saya coba untuk mengambil alih berjalan dengan lancar. Nah di akhir-akhir ini Tat masuklah orang yang mau mencalonkan persiapan dia untuk menjadi caleg, untuk menjadi masuk ke dunia politik. Nah dengan kata lain, dia mau membangun itu tapi dia mau menyelesaikan, tapi dia mau sendiri. Nah ini, jadi saya berpikir ya silakan gitu. Yang jelas saya tidak bisa menyelesaikan dalam waktu 3 bulan. Nah itu kendalanya Tat. Kalau saya bisa menyelesaikan 3 bulan, saya mau sendiri. Nah, sedangkan program saya kan nggak saya sampai 3 bulan, Tat. Saya akan bantu sampai ini selesai. Ya. Berapapun ada rezeki saya udah diarahkan. Saya sampaikan seperti masjid kalau teman-teman ke Padang ada Masjid Al-Hijrah tuh. Nah, saya berpedoman ke situ untuk musala yang kecil ini. Nah, sehingga sekarang para pengurus itu bingung. Bagaimana Pak Medi? Enggak apa-apa, saya bilang gitu. Justru bagi saya itu baik, saya bilang gitu. Nah, mungkin bagi dia tujuannya politik enggak apa-apa. Nah, ini yang saya tanyakan hal ini Tat. Sikap saya ini gimana gitu. Karena dia mau membangun itu ketika saya harus keluar. Jangan ikutkan Pak Medi katanya gitu. Jangan ikutkan orang luar daerah, orang yang berada di luar daerah. Karena saya yang di sini masih sanggup. Ya. Nah itu Tat, ya. Pertanyaannya Tat. Sikap saya harus bagaimana dan panitia juga kebingungan merasa nggak enak kan Pak Medi yang mau ini. Tapi tiba-tiba dia kayak gini ya. Itu Tat. Iya, terima kasih Pak Medi. Jadi ada pepatah mengatakan kita yang menebas hutan orang yang pengen lalu kan gitu. Kita sudah bersihkan ilalang, kita udah nebang-nebang kayu, dia tinggal jalan. Ya kalau menurut saya dikembalikan kepada yang punya mandat di sana. Kalau pengurus yang punya masjidnya mengatakan tetap Pak Medi ya kita pilihannya ya Pak Medi lanjutkan. Tapi kalau memilih orang itu ya monggo silahkan, tidak ada masalah. Ya artinya kita ngapain kita harus ribut untuk membangun itu. Betul. Terus terjadi perpecahan, terus terjadi hal-hal yang tidak baik. Ya kembalikan aja kepada pemilik sekolah. Bapak masih mau saya melanjutkan untuk sampai selesai atau mau pilih caleg yang akan membangun dalam 3 bulan ya silakan. Iya. Mana Kang Medi? Ya. Itu sudah cukup? Cukup Pak. Alhamdulillah Pak, cukup Pak. Alhamdulillah. Syukron. Ya. Syukron ya. Insyaallah. Pak Ketua, terakhir penutup sudah siap atau bagaimana?
Cukup Kang Deddy. Cukup. Juara materinya luar biasa. Subhanallah. Di grup WA 32 saya udah nanya tuh, udah jawab Matelia. Baik. Oh, Ustadznya tuh koneksinya hilang ya? Iya. Iya, sepertinya ya. Sepertinya Sinyal hilang. Mungkin diakhiri aja ya, Mangga. Diakhiri. Baiklah. Kita teman-teman, Akang Teteh, Bapak Ibu Akang Teteh, dan rekan-rekan IPB 32 Juara, kita sudah masuk ke sesi final nih, sesi akhir lah. Kita sudah masuk ke penghujung acara kajian, dan gak afdol kalau kita nggak tutup dengan doa. Teh Lia nih, kira-kira siapa yang mau kita serahkan untuk penutupan? Atau saya tutup aja deh, biar kita selesai ya. Teh Lia, mohon izin. Iya, barusan telepon. Mohon maaf, salam dari Ustadz. Sinyal masih loading, jadi mangga ditutup dan salam untuk semuanya. Baik, siap. Baik, Bapak Ibu Akang Teteh, kita tutup saja kajian kita dengan membacakan doa. Tapi ada pesan-pesan bahwa ada rekan kita yang sedang musibah, yang kena musibah dan sebagainya. Tapi nanti kita akan doakan juga. Tapi sebelum kita tutup doa, kita bacakan juga suratul Fatihah buat baginda Rasul, keluarga, sahabat, serta alim ulama yang telah mendahului kita, orang tua kita, kerabat kita, dan sebagainya. Al-hadiniyah wa kuliniyatin solihah wa ila hadratin nabil mustafa rasulillah Sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa salam. Sayyun lillahi lahumul fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sumal Fatihah ila hadrati sahabati Rasulillah khususon khulafaur rasyidin ani Abi Bakri wa Umar wa Utsman wa Ali wa ani sahabati ajmain baqiyati wa ali wa ila jami'il anbiya wal mursalin wa auliya wa syuhada wa sholihin wa tabi'in wal ulama'i wal musallifin wal malaikatil muqarrabin wal karubiyin wa ruhaniyin wal karomati katibin wa sayyidina malikatil jibril wal mikail wa israfil wa izrail wa hamal arsh alaihi musain sayun lillahi lahumul fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kita kirimkan juga suratul Fatihah buat orang tua kita, buat para alim ulama, para ustadz, para guru-guru, kaum kerabat, handai tolan, orang-orang yang telah mendahului kita, keluarga kita yang kemarin sedang ditimpa musibah, ya khususon ila ruhi. Silakan Akang Teteh sebutkan nama orang tua, keluarga, kerabat. Summa al-Fatihah ila ruhi abaana wa ummahatina khususon ila ruhi wa ahli kubur minal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat mimma syarqil ardi wa magharibiha wa bariha wa masyakiha wa masakihina asatizatina wa liman ijmati hahuna bisababihi syai'un lillahi lahumul fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin.
Berikutnya buat diri kita, buat keluarga kita, saudara-saudara kita, teman-teman kita, dan orang-orang terdekat kita spesial. Semoga dengan wasilah Al-Fatihah yang kita munajatkan kepada Allah, jika kita sedang sakit, semoga Allah segera memberikan kesembuhan. Jika kita sedang kesulitan, terlilit hutang, semoga Allah segera lapangkan dan segera dimudahkan dalam melunasi hutang-hutangnya. Jika sedang gundah di kantor instansi atau di tempat bekerjanya, semoga Allah segerakan mudahkan urusannya, diberikan kesuksesan dalam karirnya atau rezekinya yang lancar. Jika sedang galau karena belum mendapatkan pasangan, momongan, dan sebagainya, semoga Allah datangkan pasangan yang terbaik, anak yang terbaik yang menjadi qurrata ayun, yang enak dipandang serta taat kepada orang tuanya. Dan terakhir, jika sedang memiliki hajat, sebutkan hajatnya masing-masing. Semoga Allah kabulkan dengan hajat ini. Hajat-hajat kita bisa terkabul dalam waktu dekat. Summa al-fatihah ila hajati hajatina khususon hajati. Khususon hajati. Khususon hajati. Ya khayyu ya qayyum bi rahmatik astaghiz wa islahi li kulli lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi majidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalkal karim wa dhimi sultanik. Allahumma inna nas'aluka imanan da'ima wa nas'aluka qalban khashi'a wa nas'aluka ilman nafi'ah wa nas'aluka yakinan shadiqa wa nas'aluka amalan sholihah wa nas'aluka dinan qayyimah wa nas'aluka khairan katsira wa nas'aluka al-afwa wal afiyah wa nas'aluka tamamal afiyah wa nas'aluka syukra 'alal afiyah. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tiba'a wa arinal batila batila warzuqna istinaba. Allahumma ya muqallibal qulub sabbit qalbi ala dinika wa la ta'atika. Allahumma ya muqallibal qulub sabbit qalbi ala dinika wa la ta'atika. Allahumma ya muqallibal qulub sabbit qalbi ala dinika wa la ta'atika. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar wadhinal jannatal ma'al abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin bi fadlika subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Bapak Ibu, Akang Teteh, rekan-rekan yang dirahmati Allah, demikian tak terasa sudah hampir jam 10 malam. Rangkaian kebersamaan kajian kita berakhir dengan tausiah dan ditutup dengan doa. Di Qatar ada Piala Dunia, Pak. Cakep. Amerika dan NATO kang kompornya. Memang tausiah Ustadz Jenderal sangat mengena. Semoga kita semua sukses yang mulia. Simpan belati di dalam sarung. Naik ke atas memakai tangga. Jangan sedih, jangan murung. Kalau ada kata yang salah, mohon dimaafkan dan lupakan saja. Bungkus. Sesungguhnya luas bumi ini mancing di laut pakai umpan teri. Kajian Dwi Pekanan ini cukup sampai di sini. Izinkan saya tutup. Sampai jumpa lagi. Wabillahi wal hidayah. Wal afwu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mantap Kang Dedi. Jazakallah Kang Dedi. Syukran semuanya. Ya, Nuhun ya semuanya ya. Terima kasih. Terima kasih. Sehat-sehat, maaf lahir batin semua. Izin pamit. Adi Bing selamat. Sadayana, maaf lahir Kita batin. ganti baju. Izin Adi Bing selamat izin. Mas Medi pulang, Mas Medi. Iya. Adi Bing selamat baru bangun. Dan Tuti langsung Assalamualaikum izin. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mau nyari daftar. Pamit. Kang Ir. Pamit ya semuanya.